Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 3 kelas C yang membahas tentang proses industri kimia dari amonium sulfat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Fariza Amri Batubara dengan NIM 1904-091. Kemudian ada Putri Jannatul Niswa NIM 1904-05040. Ada Farah Nur Hafiza Desa NIM 1904-05041. Ada Putri Namira Bintang NIM 1904-05042. Kemudian terakhir ada Khalisya Fitriani Lubis dengan NIM 190405-090. Nah, di sini kami akan membahas tentang definisi dari amonium sulfat, kemudian proses pembuatan amonium sulfat, kemudian reaksi dan termodinamika dari amonium sulfat, lalu ada perancangan proses dari amonium sulfat, selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja dari amonium sulfat, dan yang terakhir itu adalah karakteristik dan aplikasi produk dari amonium sulfat. Nah, di sini ada contoh dari produk amonium sulfat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Jadi yang pertama kita akan membahas dari definisi dari amonium sulfat itu. Jadi amonium sulfat adalah garam anorganik yang memiliki beberapa kegunaan seperti sebagai pupuk pengayah tanah atau sebagai bahan tambahan makanan. Amonium sulfat mengandung 21% nitrogen dan 24 unsur minyak. Selanjutnya, untuk proses pembuatan dari amonium sulfat. Jadi, proses pembuatannya itu proses netralisasi, yang kedua proses karbonasi batubara, yang ketiga proses Merseburg, dan proses absorpsi sulfur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah proses netralisasi. Jadi proses netralisasi ini terjadi antara amonia dan asam sulfat dalam larutan induk amonium sulfat. Untuk reaksinya itu panas dari reaksi mampu menguap seluruh air konsentrasi asam sulfat 70% atau lebih. Panas yang timbul ini dikendalikan dengan penambahan air pendingin pada reaktor. Pada unit atmosfer, pendinginan dapat dilakukan dengan pendinginan air melalui vessel. Proses ini berlangsung di bawah tekanan vakum yaitu sekitar 55 sampai 58 mmHg dengan suhu 105 derajat Celcius dengan reaksi seperti di bawah ini. Untuk selanjutnya itu ada proses karbonasi batubara. Nah, proses karbonasi batubara ini terbagi pada 3 proses. Yang pertama itu proses langsung yang memiliki kelebihan biaya investasi dan operasi yang rendah dan kekurangannya impuritas produk akibat kontaminasi dari tar, pyridin, ataupun komponen organik lainnya menyebabkan harga amonium sulfat yang dijual berkurang. Serta klorid dari minyak ataupun air yang digunakan akan menyebabkan amonium klorida dan menyebabkan korosi. Yang kedua itu dari proses karbonasi batubara itu ada proses tak langsung. Untuk proses tak langsung ini, pada proses ini gas dari oven didinginkan dengan sirkulasi cairan pencuci, air pencuci dan air scrubbing. Kemudian campuran air kemudian dipanaskan dalam steam dalam kolom stripper, kemudian untuk melepaskan amonia bebasnya seperti pada diagram alir di bawah ini. Untuk selanjutnya ada proses semi langsung. Nah, pada proses semi langsung ini gas didinginkan dan kemudian dihilangkan tarnya serta untuk memproduksi kondensatnya yang mengandung cukup banyak amonia. Untuk proses semi langsung ini diproduksi dengan hasil amonium sulfat yang lebih murni dengan yield recovery amonia yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada proses Merseburg. Proses ini merupakan reaksi antara amonium karbonat dengan gipsum. Reaksi yang terjadi ini seperti yang ada pada slide di depan kita. Jadi untuk prosesnya ini digunakan larutan amonium karbonat jenuh digunakan. Karbon dioksida tersedia sebagai hasil samping pembakaran hidrokarbon. Konversi pada hasil reaksi kira-kira 95% sesudah 5 jam. Jika gipsum bereaksi sempurna dan suhu reaksi dijaga pada 70 derajat Celcius, campuran reaksi difilter untuk memisahkan kalsium karbonat yang terbentuk dari larutan amonium sulfat. Selanjutnya, proses yang terakhir itu proses absorpsi sulfur.
Jadi amonium sulfat dapat dibuat dengan mengabsorpsi gas sulfur pada pelarut organik dan menghasilkan sulfit atau kaya likor dengan udara untuk memproduksi sulfat. Kemudian ditambahkan amonium untuk menghasilkan amonium sulfat. Setelah itu dipisahkan dari solvennya, disentrifugasi, dikeringkan, kemudian di bagging. Solvent yang digunakan biasanya adalah silidine atau monometanilin. Jadi untuk reaksinya ini seperti ada pada gambar, reaksi yang terjadi berada pada tekanan 0,1 sampai 5 atm dan suhu 200 sampai 450 derajat Celcius menggunakan katalis P2O5. Amonium sulfat kristal disentrifugasi dari crystallizer dan dioksidasi menjadi amonium sulfat dalam rotary dryer. Untuk perbandingan masing-masingnya itu, untuk aspek teknisnya itu ada proses. Pada proses netralisasi itu bersifat kontinu. Untuk proses caprolactum kontinu, sedangkan untuk proses Neserburg itu batch. Untuk konversinya itu pada proses netralisasi 99,5%, sedangkan pada proses Neserburg itu 98%. Untuk kualitas produk yang dihasilkannya itu pada proses netralisasi itu tinggi, sedangkan caprolactum itu rendah, dan proses Neserburg itu tinggi. Untuk kandungan ZA dalam larutan induknya itu pada proses netralisasi 40%, kemudian caprolactum 35-40%, kemudian pada proses Neserburg itu 25%. Produk samping dari proses ini adalah yang pertama proses netralisasi itu air, sedangkan proses caprolactum itu tar, dan proses Neserburg itu batu kapur. Untuk kondisi operasinya, itu menyangkut suhu, tekanan, dan waktu operasi. Pada proses netralisasi dia menggunakan suhu 105 sampai 110 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan waktu operasinya kurang lebih 4 jam. Dan pada proses caprolactum itu suhunya lebih dari 500 derajat Celcius. Untuk proses Neserburg itu suhunya 65 sampai 73 derajat Celcius dengan tekanan vakum dan waktu operasinya 6 jam. Kemudian untuk modal dan bahan baku yang digunakan. Jadi pada proses netralisasi itu bahan baku yang digunakan adalah NH3 dan H2SO4. Itu tersedia dapat dicari di dalam negeri dan modalnya itu sedang. Untuk proses caprolactum, bahan yang digunakan itu adalah hasil samping pembuatan dari caprolactam dan bahan bakunya dapat diperoleh dengan cara impor dan modalnya besar. Yang terakhir ada proses Neserburg. Dia menggunakan bahan baku NH3, CO2, gipsum, H2O, H2SO4 dan tersedia di dalam negeri dengan modal yang besar. Untuk perbandingan keuntungan dan kerugian masing-masing dapat kita lihat pada tabel. Proses netralisasi memiliki keuntungan yang lumayan banyak dan untuk yang lainnya lebih sedikit. Selanjutnya, jadi proses yang dipilih dalam pembuatan amonium sulfat yang akan kami jelaskan kali ini adalah proses netralisasi dengan mereaksikan amonium dan asam sulfat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada reaksi dan termodinamika. Next, Farah. Reaksi dan mekanisme reaksi. Proses pembuatan amonium sulfat atau NH4,2SO4 dengan metode reaksi netralisasi asam basa dapat berlangsung menggunakan bahan baku amonia atau NH3 sebagai basa dan asam sulfat H2SO4 sebagai asam. Reaksi ini berlangsung dalam fasa gas cair di mana amonia pada fasa gas dan asam sulfat pada fasa cair. Produk yang dihasilkan berupa kristal amonium sulfat atau NH4,2SO4 yang tercampur dalam larutan mother liquor. Berikut merupakan reaksi dari pembuatan amonium sulfat. Next, Farah. Mekanisme reaksi dari amonium sulfat. Nah, menurut
teori Bronsted-Lowry, mekanisme reaksi pembuatan amonium sulfat atau NH42SO4 yaitu sebagai berikut. Mekanisme reaksi berdasarkan teori Bronsted-Lowry yang mendasarkan pada reaksi asam basa, di mana asam sebagai pendonor proton dan basa sebagai penerima proton atau akseptor. Asam sulfat atau H2SO4 akan terurai menjadi sebuah proton H positif dan sebuah basa konjugat HSO4. Selanjutnya, basa konjugat HSO4 akan terurai menjadi sebuah proton H positif dan sebuah basa konjugat SO4 2-. Dua buah proton H positif yang terbentuk akan bereaksi dengan basa NH3 membentuk asam konjugat NH4 positif. Asam konjugat ini akan bereaksi dengan basa konjugat SO4 2- membentuk amonium sulfat atau NH42SO4. Next, Pak. Selanjutnya, tinjauan termodinamika. Untuk menentukan sifat reaksi apakah berjalan secara eksotermis atau endotermis, maka perlu pembuktian dengan menggunakan panas pembentukan standar atau delta HF pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 298,15 Kelvin dari reaktan dan produk. Nah, dari reaksi berikut ini, slide sebelumnya, Pak. Dari reaksi berikut ini diperoleh delta HF reaksi sebesar minus 65,4 kilokalori per mol. Dari perhitungan delta F reaksi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi pembentukan amonium sulfat bersifat eksotermis. Next, Pak. Reaksi bersifat dapat balik atau reversible, atau juga searah atau irreversible dapat ditentukan secara termodinamika, yaitu berdasarkan persamaan Van Hoff berikut, dengan delta G sama dengan min RT ln K, sehingga D ln K per DT sama dengan H per RT pangkat 2. Nah, jika delta HF merupakan perubahan entalpi standar atau panas reaksi dan dapat diasumsikan konstan terhadap suhu, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Next, Pak. Nah, diperoleh data-data energi bebas Gibbs dari amonium sulfat. Nah, di sini diperoleh delta GF total sebesar minus 42.750 kalori per mol. Dan diperoleh K standar pada suhu 298,15 Kelvin sebesar 2,18 dikali 10 pangkat 31. Harga K yang besar ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan amonium sulfat bersifat searah atau irreversible. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian keempat ialah perancangan proses pembuatan atau diagram alir dari amonium sulfat. Next. Nah, jadi dari proses pembuatan amonium sulfat tadi itu dibutuhkan bahan baku berupa asam sulfat H2SO4 dan amonia NH3. Sedangkan bahan pembantu yang digunakan adalah udara dan juga air. Next. Selanjutnya untuk produk yang dihasilkan itu berupa amonium sulfat dengan rumus molekul NH4 2 kali SO4 dengan wujud padat dengan fase kristal, dan selanjutnya sifat-sifatnya bisa kita lihat pada layar. Next. Nah, untuk tahapan dalam pembuatan amonium sulfat itu dengan proses netralisasi terdiri dari 5 proses. Yang pertama tahap persiapan bahan baku, yang kedua tahap netralisasi dan juga kristalisasi, yang ketiga tahap pemisahan kristal, yang keempat tahap pengeringan, dan yang kelima tahap penampungan produk. Next. Di sini bisa kita lihat diagram alir dari perancangan proses. Yang pertama itu bahan baku berupa H2SO4 dan juga NH2 akan ditampung dalam tangki penyimpanan. Selanjutnya dipanaskan pada heat exchanger dan mengalami tahap netralisasi dan juga kristalisasi.
Selanjutnya, pada reaktor tersebut, pada tahap netralisasi dan kristalisasi itu terjadi pada reaktor. Selanjutnya, dari tahapan tersebut akan dihasilkan produk berupa sluri amonium sulfat yang kemudian akan melalui tahap pemisahan menggunakan alat sentrifug. Selanjutnya, kristal yang terbentuk tadi akan melalui tahap pengeringan melalui alat itu namanya rotary dryer, dan selanjutnya akan mengalami tahap pengantongan melalui bucket elevator. Next. Yang pertama itu tadi ada tahap persiapan bahan baku. Jadi bahan baku tadi berupa asam sulfat dan juga NH3 akan ditampung dalam tangki penyimpanan. Selanjutnya akan masuk ke dalam heat exchanger dan digunakan pemanas berupa steam. Selanjutnya amonia cair dialirkan ke expander untuk menurunkan tekanan 13 atm menjadi 1,8 atm. Kemudian dari expander tersebut gas amonia akan dimasukkan ke dalam reaktor dengan menggunakan spark perforated plate yang didistribusikan melalui bagian bottom reaktor. Asam sulfat cair akan didistribusikan oleh pipa yang sedikit terendam di dalam larutan. Next. Selanjutnya tahap netralisasi dan kristalisasi. Jadi di dalam reaktor nanti akan terjadi reaksi netralisasi sekaligus kristalisasi. Pada reaktor ini akan beroperasi secara kontinu. Uap amonia masuk melalui sparger dari bagian bawah, sedangkan asam sulfat akan masuk melalui sparger dari bagian atasnya. Untuk reaksinya bisa kita lihat di mana nanti entalpi pembentukannya didapat minus 274 kJ per mol, sehingga reaksi tersebut akan bersifat eksotermis. Next. Selanjutnya tahap pemisahan kristal. Dari tahap netralisasi tadi akan diperoleh produk berupa slari amonium sulfat, kemudian kristal amonium sulfat tadi akan dipisahkan dengan larutan induknya menggunakan sentrifug secara gravitasi. Dalam sentrifug kristal dipisahkan dari larutan induknya dengan adanya putaran basket yang cepat, sluri nanti akan terlempar ke dinding basket karena gaya sentrifugal. Next. Selanjutnya tahap pengeringan. Kristal yang terbentuk tadi akan dikirim ke rotary dryer melalui bucket elevator. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan udara panas secara counter current yang telah dilewatkan filter sehingga kandungan cairan maksimal di dalam kristal adalah 0,25%. Udara yang dipakai sebagai media pemanas dibuat dari udara atmosfer dengan temperatur 35 derajat Celcius. Kemudian dilewatkan steam heater. Udara panas tersebut kemudian akan masuk ke dalam rotary dryer untuk mengeringkan kristal amonium sulfat sehingga kadar air dalam kristal yang semula 0,5% menjadi 0,25%. Next. Selanjutnya tahap penampungan produk. Keluar dari rotary dryer, kristal akan dilewatkan melalui belt conveyor menuju bucket elevator dan akhirnya akan ditampung dalam sebuah silo. Dari silo ini selanjutnya kristal akan masuk ke unit pengepakan dan ditampung di gudang sebelum dipasarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang mana ini sangat penting untuk menjamin keselamatan para pekerja serta kelancaran proses produksi pada suatu industri. Selanjutnya, melalui penerapan berbagai sistem manajemen di pabrik menghasilkan beberapa tujuan dari K3 ini. Yang pertama itu menempatkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH sebagai prioritas utamanya. Kemudian menaati dan mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku tentang
K3 sendiri. Kemudian mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta kerusakan sarana dan prasarana melalui analisa potensi bahaya yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu mensertifikasi semua peralatan dan mesin yang dipergunakan untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Kemudian pada industri amonium sulfat ini sendiri ada identifikasi bahaya yang meliputi bahaya kebakaran dan ledakan. Nah, yang pertama itu ada bahaya kebakaran. Untuk upaya penanggulangannya sendiri, yang pertama itu ada mengadakan pelatihan atau training itu berupa dilakukan penyimpanan bahan kimia dengan sistem khusus sesuai dengan spesifikasi masing-masing bahan. Kemudian ada penyediaan material safety data sheet. Kemudian memasang tanda keselamatan atau safety sign. Kemudian yang terakhir mengadakan pemeriksaan suhu, kelembaban, temperatur, dan tekanan untuk mencegah terjadinya ledakan. Selanjutnya, nah di sini ada alat pelindung diri yang dapat dipergunakan untuk mendukung K3 dalam pekerjaan. Selanjutnya, nah kemudian ada beberapa langkah aman untuk menggunakan bahan kimia. Nah, yang pertama itu pahami MSDS bahan, kemudian simpan bahan saat tidak digunakan, simpan bahan pada wadah aslinya, kemudian yang terakhir buang bahan kimia dengan cara yang tepat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan aplikasi produk dari amonium sulfat. Nah, jadi untuk manfaat amonium sulfat dalam berbagai industri itu ada beberapa. Jadi ada pada bidang pertanian, itu digunakan sebagai pupuk untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman. Lalu ada industri tekstil, digunakan sebagai adiktif pada proses pewarnaan. Ada pada industri penyamakan, yaitu digunakan untuk proses deliming ataupun menghilangkan zat kapur dari kulit. Ada bidang mikrobiologi, yaitu digunakan sebagai nutrisi pada kultur bakteri dan mikroorganisme penghasil enzim. Lalu ada pada industri makanan, digunakan dalam bumbu, penyedap rasa, isolasi protein makanan, serta pada minuman non-alkohol. Next. Jadi di sini kami akan membahas salah satu produk dari amonium sulfat, yaitu berupa pupuk ZK. Jadi untuk membuat pupuk ZK ini ada beberapa bahan. Yang pertama ada bahan bakunya yaitu berupa amonia dan asam sulfat yang sifat fisika kimianya dapat dilihat dalam tabel. Lalu jika amonia dan asam sulfat ini direaksikan maka akan menghasilkan amonium sulfat. Untuk sifat fisika kimianya ada terdapat dalam tabel. Next. Untuk proses pembuatan pupuk ZA, di sini ada berupa tahap penguapan, tahap netralisasi, tahap pemisahan, tahap pengeringan, lalu ada tahap penampungan produk yang lebih lanjutnya akan dibahas pada slide berikutnya. Next. Untuk tahap penguapan, jadi pada proses pembuatan pupuk ZA, hal yang digunakan saat penguapan adalah vaporizer. Amonia itu merupakan zat yang pada suhu ruangan memiliki fase cair. Maka amonia perlu diuapkan untuk memperoleh fase gasnya. Dengan begitu, gas amonia bisa bereaksi dengan amonium sulfat atau ZA. Pada tahap netralisasi, alat yang digunakan adalah saturator. Kebanyakan dari produk amonium sulfat dibuat dari netralisasi, yaitu reaksi yang melibatkan basa dengan asam. Dalam proses ini lebih efisien karena reaksi antara amonia dan asam sulfat terjadi di saturator yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penetral dan pembentukan kristal. Pada tahap pemisahan,
kristal dan model liquor. Tahap pengeringan pada tahap ini adalah untuk menghilangkan sejumlah cairan volatil yang terdapat dalam padatan dengan cara evaporasi. Dalam industri pupuk seperti ZA, proses pengeringan biasanya menggunakan rotary dryer. Lalu ada tahap penyerapan. Ini dilakukan setelah tahap pengeringan jika masih ada cairan volatil. Lalu ada tahap penampungan produk. Jadi produk yang dihasilkan ditampung untuk selanjutnya dianalisis kadar nitrogen, kadar sulfur, kadar air, dan ukuran butiran dari pupuk tersebut. Jadi ada beberapa kelebihan dari pupuk ZA. Yang pertama digunakan sebagai pupuk dasar dan susulan. Lalu yang kedua, senyawa kimianya stabil sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Lalu yang ketiga dapat dicampur dengan pupuk lain. Yang keempat, aman digunakan untuk semua jenis tanaman. Yang kelima, bisa memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen. Yang terakhir adalah tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan. Untuk kekurangannya, jadi pupuk ZA ini itu mengakibatkan pemborosan biaya karena terlalu mahal. Lalu jika digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan tanah menjadi masam dan akan mengancam kelangsungan hidup mikroorganisme yang berada dalam tanah. Dan jika digunakan secara berlebihan juga akan mengakibatkan tanaman sukulen sehingga tanaman menjadi mudah terserang hama maupun penyakit. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.